Nah, kalau perizinan, sekarang itu perizinan memang sangat ketat. Jadi sekarang ini kita harus membuat konsep. Bukan konsep bisnisnya, tapi konsep pengamanan dari pelaksanaan CHSE-nya itu seperti apa. Halo Sobat Mais, selamat datang di Mais Talk, program podcast yang mengulis berbagai topik hangat dan menarik terkait industri mais. Pada sesi Mais Talk perdana ini kita akan membahas tentang nasib ruang-ruang pertemuan di hotel selama masa pandemi ini. Dan untuk itu saya telah bersama dengan Pak Wisnu Budi Sulaiman. Halo Pak Wisnu, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Pak Wisnu ini meeting planner senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di industri mais. Selanjutnya ada Mbak Prita Gero. Apa kabar Mbak? Halo Mas Bayu, sehat Mas Sehat, Bayu? Mbak. Mas Bayu sehat? Alhamdulillah. Mbak Prita ini telah belasan tahun berkarir di bidang perhotelan di Indonesia, terutama di Santika Group ya Mbak Prita ya. Ke Mbak Prita dulu mengenai update apa industri perhotelan saat ini seperti apa sih Mbak kondisinya? Oke, sebenarnya sih kita sudah berangsur membaik nih Mas. Sebelum kasus meningkat lagi, kami sudah mulai cukup bernafas ya, karena terutama dari government, market government itu sudah banyak melakukan meeting juga di tempat-tempat di hotel-hotel di hotel-hotel kita di kota-kota kelas 1, kelas 2 itu juga udah baik. Mungkin Bali yang masih agak suffer ya saat ini. Tapi sekarang karena memang kasus melonjak lagi dan sudah dikeluarkan peraturannya lagi bahwa meeting tidak diperbolehkan. Jadi ya kami harus ngelus dana lagi ya Mbak? Betul, tapi mungkin di kota-kota kelas 2 kayak Tasikmalaya gitu atau misalnya Banyuwangi itu masih lumayan baik sih Mas. Dimana kasus memang dirasa tidak naik terlalu signifikan, jadi meeting masih diperbolehkan hanya dengan tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Itu masih lebih baik dibanding kota-kota yang kasusnya tinggi terus kayak Jakarta gitu misalnya. Kalau untuk penggunaan meeting roomnya Mbak, seperti apa? Penggunaan meeting room tentu saja harus 50% ya Mas ya. Jadi di semua settingan itu semua harus 50%. Nggak boleh melebihi itu, dan juga fasilitas untuk makanannya tuh kami sekarang lebih disajikan dalam bentuk box, terutama untuk coffee breaknya. Jadi untuk menghindari antrian, walaupun kami udah pasang marking social distancing, tapi lebih aman untuk disajikannya secara box sih, gitu sih Mas. Tergantung pesertanya, kalau misalnya memang kurang dari 50 orang itu kami sajikan secara box, tapi kalau misalnya lebih kami tetap buka buffet, tapi hanya saja memang protokol kesehatannya benar-benar dijaga banget, terutama di social distancing. Jadi CHSE itu harga mati tuh ya? Harus, betul. Dan kalau misalnya belum lulus CHSE, kami semua mendaftarkan ke CHSE ya. Kalau misalnya belum lulus CHSE, itu lebih kami batasi lagi yang boleh datang untuk meeting. Dan biasanya juga kalau ada event di hotel itu juga seminar katakanlah gitu, itu pasti antigen terlebih dahulu seperti itu ya Mbak? Itu tergantung dari kebijakan penyelenggara, betul Mas. Jadi kalau di kami sendiri sih, kami tidak mewajibkan menunjukkan hasil antigen untuk yang datang menginap di hotel kami, tapi memang kami selalu kasih tahu kepada masyarakat bahwa memang kami tidak menerima isolasi mandiri dan juga repatriasi seperti itu. Jadi itu benar-benar menjadi salah satu faktor pendukung di mana orang-orang memilih tempat kita Mas buat wedding atau meeting, itu menjadi faktor pendukung banget. Jadi memang kami selalu informasikan bahwa kami tidak menerima isolasi mandiri dan juga repatriasi gitu sih. Selama pandemi ini ada ketakutan nggak atau ada rasa was-was gak dari para klien gitu untuk melakukan pertemuan di sana, atau dari tim salesnya agak kesulitan gitu untuk membujuk bahwa meeting di hotel atau membuat event di hotel itu aman? Enggak sih Mas, untungnya betul. Jadi memang waktu kata awal pandemi kami sudah diperbolehkan untuk menerima meeting, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat segala macam, itu kami sudah buat video ya, video protokol kesehatan yang kami lakukan. Jadi itu memang kami implementasikan di seluruh jaringan unitnya Santika Indonesia Hotels and Resorts. Jadi itu benar-benar tools yang efektif banget buat kami untuk mengconvince klien
bahwa inilah yang kami lakukan gitu. Jadi kalau mereka kayak ngelihat oh ini semuanya kayak berjalan secure gitu, mereka akan pilih tempat kita. Hanya yang faktor yang paling menakutkan itu adalah itu pemberitahuan terkait kenaikan jumlah COVID segala macam, itu faktor pendukung aja. Jadi mereka kayak lebih memilih oke, kita tunda lah sampai keadaan lebih baik gitu. Jadi bukan dari kaminya ya, bukan dari gimana kami mengatur protokol kesehatannya, tapi lebih kepada faktor di luar sih. Jadi persoalan perizinan, regulasi dari Betul. daerah gitu ya Mbak? Tapi ini dihentikan lagi sih Mas. Sebelumnya kan tetap diperbolehkan ya. Yang part pertama kan ditutup total tuh. Terus habis itu diperbolehkan, itu smooth. Bahkan ada salah satu unit kami tuh yang udah nerima, udah ada wedding tuh udah sampai 40 pasang dalam 1 tahun ini. Jadi dalam 1 tahun itu kan udah bagus banget. Yeah. Kami cuma punya 52 minggu kan setahun. Jadi ini kayak udah bagus banget gitu. Jadi terus ya beberapa harus di cancel karena ini. Di cancel ya? Di cancel, ditunda ke tahun depan. Ada yang cancel, ada yang tunda ke tahun depan. Ada yang memutuskan kayak udah kita pesta kecil-kecilan aja di rumah. Ada yang undur ke tahun depan. Jadi memang yang sekarang ini bisa dibilang lebih ketat ya, lebih straight ya. Jadi ruang-ruang meeting kami kosong sih. Yang Jakarta ya. Untuk Jakarta ya, untuk saat ini lagi tidak diperbolehkan dulu. Kalau terkait perizinan itu Mbak, butuh gak sih Mbak organizer ingin menggunakan meeting room di hotel lah, Santika gitu ya katakanlah, butuh izin keramaian atau dari Satgas gitu gak sih? Satgas COVID ya? Iya. Kalau misalnya itu sih untuk dari organizer saya kurang tahu ya Mas, kalau misalnya izin Satgas COVID. Tapi kalau izin keramaian kan tergantung jumlah tamu yang datang. Oke. Ya. Kalau misalnya nggak nyampe 100, nggak perlu sih izin keramaian, betul. Tapi biasanya kalau meeting ya, bukan wedding. Kalau meeting biasanya mereka mewajibkan ada swab antigen, tertulisnya bahwa negatif COVID. Tapi kalau misalnya wedding sih yang belum. Justru wedding nggak ada ya? Betul. Tapi memang mereka lebih mengatur jam ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian berapa orang, mungkin ntar dilanjut lagi nanti jam berapa sampai jam berapa gitu. Dibagi perbagian sih kalau wedding biasanya. Gitu. Nah, kalau Pak Wisnu melihat ini gimana Pak? Sebenarnya kan ini ternaik ya Pak, udah 3 tahap tadi ya. Kita sempat agak di awal ketat, kemudian agak longgar, sekarang diperketat lagi. Ini impactnya juga kan tentu bukan venue-nya atau meeting room-nya gitu ya, tapi pemainnya, organizernya juga merasakan dampaknya ya Pak. Pengalaman Pak Wisnu seperti apa Pak? Sangat, karena PCO dan PIO, organizer pada umumnya di masa pandemik ini sangat terdampak. Nomor 1 karena biasanya orang-orang yang hadir di dalam sebuah meeting, conference, exhibition di MICE ya khususnya, itu kan mereka datang dari berbagai penjuru kota ataupun dari berbagai penjuru negara. Nah, pada saat ini domestic flight saja itu sudah sangat terbatas frekuensinya, apalagi international sudah boleh dibilang zero. Nah, ini menghambat mobilisasi dari para delegasi peserta yang akan hadir di dalam sebuah kegiatan MICE. Nomor 1 itu dulu, gitu. Nah, kalau perizinan sekarang itu perizinan memang sangat ketat, jauh lebih ketat daripada kegiatan-kegiatan yang dulu. Ya. Apalagi kalau pameran itu kegiatannya memang harus menggunakan izin keramaian. Kalau untuk conference dan untuk meeting itu cukup dengan pemberitahuan. Namun sekarang sudah tidak begitu lagi. Jadi sekarang ini kita harus membuat konsep. Bukan konsep bisnisnya, tapi konsep pengamanan dari pelaksanaan CHSE-nya itu seperti apa. Jadi mereka akan memulai menanyakan kepada kita bagaimana sebuah pameran itu ruangannya dipersiapkan, kemudian siapa yang akan bekerja, kemudian barang-barang itu masuknya bagaimana, dan kemudian installingnya di dalam itu seperti bagaimana,
nanti kerumunan seperti itu, dan sampai pada pembubarannya nanti itu. Jadi ini banyak sekali detailnya. Dan itu sekarang untuk di Jakarta ya, saya tidak tahu kalau untuk di daerah, tapi setahu saya hanya di Jakarta yang sangat ketat sekali, kita harus memberikan paparan. Jadi paparan kepada tim dari Satgas Covid yang terdiri dari 3 matra, TNI, Polri, dan juga Satpol PP ada di situ. Kemudian dari Kemenparekraf, dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Kemudian dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian masih ada lagi unsur dari Departemen Kesehatan yang harus hadir di situ melihat paparan kita. Nah kalau di hotel itu Mbak Prita, kalau ada misalkan udah tersetting ya, jadwalnya tiba-tiba ada klien yang cancel gitu, itu gimana penanganannya? Atau toleransinya seberapa besar sih? Kalau cancel Mas, mereka nggak mau mundur ya, kami sih sebenarnya sarankan mundur. Tetap kami coba mundur aja gitu, mungkin kita convince mereka untuk mundur, tapi kalau misalnya memang harus cancel tuh kami kembalikan 100%. Untuk biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, palingan baru DP ya biasanya ya, karena kan kami biasa tahapannya DP, lalu 25%, baru ntar penyelesaiannya setelah acara gitu. Dikembalikan 100% Kami ya? kembalikan 100%. Karena susah juga ya, ini kalau nggak kan nggak win-win solution buat kita berdua ya, maksudnya mereka juga nggak mau harus meng-cancel acaranya, tapi karena satu dan lain hal desakan dari pemerintah yang mengeluarkan aturan, mau nggak mau kita berdua harus ikut. Maksudnya penyelenggara ikut, kami juga sebagai venue yang dipilih, betul juga ikut. Itu juga salah satu bentuk komitmen kita buat ini sih Mas, kayak ini ya sama-sama fleksibel. Jadi mungkin next time-nya mereka tetap masih consider kita sebagai venue, itu bisa terwujud di kemudian hari ya. Nah ini Pak, saya lihat ada ketidakpastian ya Pak. Ini kan yang bikin agak kita Pak Wisnu atau Mbak Prita sebagai sektor swasta yang agak sulit untuk mengatur langkah ke depannya karena belum adanya ketidakpastian seperti ini kan. Nah, untuk mensiasati itu apa yang kira-kira bisa dilakukan dari sisi private sector gitu ya? Karena ini kan agak sulit juga ya Pak, atau Pak Wisnu atau gimana? Jadi sebenarnya saya ingin menambahkan di Mbak Prita ya. Nomor satu, saya sangat surprise karena Santika Group ini rupanya mengembalikan refund itu 100% ya. Betul. Saya kemarin di Bandung mengalami satu hotel besar itu tidak bisa mengembalikan 100%. Gitu. Untuk pengguna meeting room Pak? Iya, tidak bisa. Sehingga akhirnya ya begitulah keadaannya ya, jadi kita akhirnya lost gitu. Nah tapi ada hal-hal lainnya, ini kan yang istilahnya di market yang langsung bisa, tapi sebetulnya dengan adanya peraturan yang sangat ketat terkait dengan CHSE tadi, yang disebut CHSE itu dipahami orang itu hanya buildingnya disertified untuk cleanliness, health, environment, cleanliness, health, safety and environment, sustainability. Padahal bukan itu sebenarnya. Dari situ saja kita sudah bisa melihat physically dalam keadaan ekonomi sulit seperti ini dengan batasan yang sekian banyak, itu hotel malah harus menyediakan wash basins di luar, menyiapkan desinfektan di luar. Kemudian ada thermal gun, bahkan some hotel sudah menyiapkan yang lebih canggih lagi alatnya ya. Seperti jadi itu sebuah investasi itu. Apalagi kalau hotelnya banyak seperti ini, itu kan harus standar. Semua Santika Group akan dilaksanakan seperti itu. Itu sebetulnya yang tidak dilihat oleh orang awam, bahwa hotel itu sudah sangat menderita dan harus mengeluarkan lagi investasi. Sehingga ya nggak heran kalau banyak sekali hotel yang akhirnya milih closing down the business, dijual aja hotelnya gitu, karena nggak mungkin. Nah alhamdulillah kalau Santika masih mampu ya survive di situ. Kemudian bukan hanya di physical things seperti itu, kita melihat
sisi lain, hotel itu kan hospitality industry. Di sini ada SDM yang berperan sangat penting. Nah, SDM ini juga secara berkala harus randomly diambil, contohnya untuk di swab dan segala macam. Ini kan juga cost lagi. Nah, inilah hal-hal yang mungkin nggak kelihatan oleh awam ataupun oleh regulator. Sebegitu besarnya dampak dari ekonomi yang harus mereka sediakan, tanggung. Padahal marketnya mengecil sekarang ini. Jadi inilah yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata. Nah, sama juga kita di PCOPO ini nggak ada klien. Klien sebetulnya masih ada dan mau bikin, tapi nggak bisa bikin sekarang. Nah, jadi sekarang ini ada satu potensi yang tertahan, gitu. Nah, kalau untuk mensiasati itu ketidakpastian itu ya dari pihak hotel apa Mbak yang adaptasi apa yang dilakukan? Adaptasi yang kami lakukan sih Mas, pertama kita harus gain trust dulu ya, kayak yang tadi kayak Pak Wisnu ngomong juga. Kita benar-benar mengedukasi benar karyawan kita. Pertama, gimana kita harus memberikan servis saat ini gitu. Kita udah nggak bisa lagi kayak dulu, benar. Dan itu investasi yang besar, betul. Itu kurang lebih kami 1 bulan tuh bisa keluar sampai hampir 30 juta untuk penambahan itu semua, Mas. Kayak untuk handuk, satu properti handuk diplastikin, lalu juga karyawannya juga harus membantu ngambilin makan ya. Kalau untuk breakfast kan tamu nggak boleh ngambil sendiri sekarang, walaupun porsinya tetap sama, mereka tetap bisa request, tapi mereka tidak bisa ambil sendiri, harus kami yang ambilkan gitu, agar tidak terjadi perpindahan tangan dan sebagainya. Tadi juga karyawan harus mandi sebelum dan sesudah memulai shiftnya, pakaiannya harus di laundry tiap hari, Mas. Nah, itu kan jadi bener-bener banyak yang harus kami lakukan buat survive ini ya. Dan dari semua ketidakpastian ini ya yang bisa kita lakukan ya itu, mau nggak mau kami siap aja dulu, ready gitu. Jadi kita juga mengedukasikan kepada tamu bahwa ini loh yang Santika lakukan gitu. Jadi sebenarnya aman di tempat kita kalau misalnya mau menginap atau mau melakukan meeting gitu ya. Lalu untuk promo-promo kedepannya bagaimana gitu? Ya kami harus jual voucher prepaid, mau nggak mau, karena kami memang butuh untuk ada income gitu ya. Jadi buat cash flow aja. Dan tadi yang Pak Wisnu infokan juga tuh, kami juga harus nyediain uang baru, Mas, di setiap properti. Jadi kalau misalnya Mas Bayu bayar ke hotel kita pakai uang cash, itu uangnya Mas Bayu dimasukkan ke dalam plastik, jadi uang itu tidak akan pindah ke orang lain. Nah, untuk kembaliannya kan kami harus nyediain uang baru kan. Betul, itu juga itu effort lagi deh. Betul, effort. Jadi sampai seperti itu yang harus kami prepare. Jadi adaptasi itu juga kami harus lakukan tanpa henti ya, Mas. Sekarang lagi belum tambah yang varian-varian baru ini. Iya, jadi tadi yang kami yang biasanya hanya ngelap tangga, tombol lift tuh coba 2 kali dalam sehari, itu udah nambah jadi 4 kali, sekarang bisa sampai 10 kali akhirnya, karena semakin gampangnya virus itu berpindah gitu. Jadinya kami memang pengen semuanya safe sih. Jadi kondisinya memang makin sulit ya. Makin sulit. Pasarnya mengecil, tapi investasinya yang harus dilakukan besar, tambah besar. Kami nggak bisa naikin harga juga, mereka pasti akan harga nggak mungkin naik. Kok bisa tambah mahal sih Mbak lagi kayak begini gitu. Padahal mereka nggak ngerti betul yang kami harus effortkan tuh seberapa besar gitu sih, Mas. Sampai harapannya apa ya Mbak dari sisi pelaku ya, agar ketidakpastian ini diminimize gitu ya Pak? Kebijakan apa yang diharapkan oleh pelaku usaha? Kalau di kami di industri mais ya, kami itu sangat berharap bahwasanya COVID ini memang bahaya yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kita sebagai bangsa. Tidak ada yang menolak bahwa kesehatan itu adalah hak setiap warga negara dan itu priority utama, itu sangat dipahami dan disupport. Namun kehidupan kita ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi ada ekonomi. Nah, bagaimana kita bisa menunjang
program kesehatan itu kalau ekonominya nggak jalan. Dan ekonomi ini saya paham memang harus dipilah-pilah dulu. Saya tidak mengatakan bahwa kalau transaksi yang dilakukan di pasar itu sangat berbahaya atau sangat tinggi risikonya. Memang mungkin betul seperti itu. Tapi kita khususnya kalau di industri pariwisata, apalagi di MICE ini yang melibatkan hotel dan venue, kita semua udah disertifikasi CHSE. Kita semua tadi kita dengar langsung dari Mbak Prita, bagaimana karyawannya harus mandi sebelum dan sesudah. Kemudian segala macam sudah dilakukan. Itu kan tidak dilakukan pedagang di pasar, bahkan di supermarket, bahkan di mall. Tidak dilakukan itu, tapi di hotel, di venue dilakukan. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran dari kegiatan bisnis yang dilakukan di venue-venue seperti ini? Kami sangat terkontrol dan ini sangat transparan. Semua sistem sudah dilaksanakan dan itu berdasarkan guidance dari WHO. Yang bahkan kita tambah lagi dari local content dari Indonesia jadi semakin sempurna. Nah, masih nunggu kekhawatiran apa lagi? Nah, inilah yang mohon direview. Memang itu dari saya. SOP-nya sudah sesuai, kemudian iya, tracing-nya mudah seperti itu, Pak. Iya. Kurang Yang apa lagi melakukan itu? CHSE pertama kali adalah orang pariwisata, industri betul. pariwisata. Yang ikut saya sendiri ikut sebagai waktu itu peserta untuk dilatih menjadi auditor CHSE. Terus apa gunanya? Setiap kegiatan kita, hotel mempunyai satu, dan venue ya, mempunyai Satgas Covid sendiri, internal di mereka. Kami sebagai penyelenggara menyiapkan lagi Satgas Covid on our own yang bekerja sama dengan venue atau hotel. Kurang apa lagi? Semua orang ke-trace. Masuk mall belum tentu ke-trace. Masuk ke pasar belum tentu ke-trace. Betul. Ya kan? Tapi kalau masuk di event kita, di hotel ini, kita punya datanya, nggak ada ibaratnya yang lolos. Tracking system yang kita lakukan ini sudah sangat canggih sekali dan semuanya online. Gitu. Online bukan berarti online dengan komputer, tapi ini bisa disambung. Kalau Satgas Covid bisa kita beri passwordnya, dia bisa akses ke database kita, siapa yang datang, siapa yang pergi, dari mana dan siapa beliau itu kelihatan semua di situ. Dan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya juga nggak ada kan, mungkin Cluster kegiatan-kegiatan hotel itu Alhamdulillah ya, kami tidak menjadi sebuah klaster baru seperti itu kan nggak kami kejadian tidak ya Pak? takabur. Tapi memang harus ketat. Oke, baik, terima kasih Pak Wisnu, Mbak Prita atas waktunya dan pendapatnya, opininya Ya. luar biasa ya. Sama-sama Mas Semoga Bayu. bisa mencerahkan semua Ya. sama saya gitu ya. Saya juga berharap demikian. Mudah-mudahan membuka wawasan dari semua orang yang berkepentingan di bidang ini sehingga kita bisa moving forward. Ya, sama-sama memajukan industri Betul, bangkit MICE ini ya Pak, bersama, kedepannya betul. lebih baik Ya. seperti itu ya. Baik Sobat Venue, demikianlah obrolan singkat kita dengan Pak Wisnu dan Mbak Prita. Semoga obrolan singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila Sobat MICE mempunyai saran atau pendapat gitu terkait dengan tema ini, silakan tulis di kolom komentar di channel MICE Talk ini. Baik, demikian, sampai jumpa di sesi yang lainnya. Salam sehat untuk Indonesia hebat.